Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Saya akan menceritakan kisahku yang selama ini aku pendam sendiri. Namaku Selvi. Bayangkan ketika laki-laki yang berjanji akan menjadi perisaimu, justru berbalik arah dan menjadi pisau tajam yang mengiris nadimu perlahan-lahan tanpa belas kasihan. Malam itu, di bawah suara rintik hujan kota Kediri yang dingin menusuk tulang, aku menemukan suamiku sedang tersenyum culas menatap layar telepon genggamnya, membaca pesan mesra dari perempuan pilihan ibunya sendiri. Tanganku gemetar hebat. Duniaku runtuh seketika dan hancur berkeping-keping. Di detik yang sangat menyakitkan itu aku sadar, rumah tangga yang kubangun dengan tetesan air mata dan doa tanpa henti, telah dibakar habis hingga menjadi abu oleh penghuninya sendiri. Aku berdiri mematung dalam diam, bingung apakah aku harus berlari menyelamatkan diri, atau mati terkubur memeluk puing-puingnya yang berserakan. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Jika ada yang bertanya kepadaku hari ini tentang apa hal yang paling menakutkan di dunia fana ini, jawabanku dengan pasti bukanlah kematian yang menjemput atau kemiskinan yang mencekik leher. Hal yang paling menakutkan adalah merasa sangat sendirian dan terasing, padahal kamu sedang bernapas dan tidur di atas kasur yang sama dengan orang yang kamu panggil dengan sebutan suami. Kesepian jenis ini sangat mematikan. Ia memakan kewarasanmu perlahan-lahan setiap malam, menggerogoti jiwamu tanpa menyisakan apa-apa. Bukan karena tidak ada manusia lain di sekitarmu, tetapi karena satu-satunya orang yang seharusnya menjadi rumah untukmu, tempatmu berlindung dari kerasnya dunia, justru telah mengunci pintunya rapat-rapat dari dalam. Dia dengan tega membiarkanmu kedinginan di teras sendirian, terhempas badai yang menyapu habis seluruh harapanmu. Dulu, aku tidak pernah sekalipun membayangkan garis takdir hidupku akan membawaku sampai pada titik sedingin bongkahan es ini. Kisah ini bermula beberapa tahun yang lalu di masa mudaku. Saat itu, aku hanyalah seorang perempuan desa biasa yang memiliki impian sangat sederhana dan tidak muluk-muluk. Aku tidak pernah meminta sebuah istana megah atau harta berlimpah ruah yang menyilaukan mata siapapun. Aku hanya meminta kepada Tuhan seorang teman hidup yang bisa kuajak bicara tentang apa saja hingga kulit kami keriput dan usia kami menua bersama. Seseorang yang bersedia menggenggam tanganku dengan erat dan tidak melepaskannya saat dunia sedang tidak ramah. Dan saat itu, segala rentetan doa-doaku seolah dijawab lunas oleh Allah dengan kehadiran Mas Bayu ke dalam hidupku yang sepi. Mas Bayu datang mengetuk pintu hatiku dengan cara yang sangat lembut dan tak terduga sama sekali. Kami bertemu secara tidak sengaja di sebuah acara perayaan sederhana di pusat kota Kediri. Aku masih mengingat dengan sangat jelas detail hari itu. Langit sore Kediri terlihat sangat mempesona, dengan semburat warna jingga kemerahan yang memantul indah dari aliran sungai Brantas yang mengalir tenang membelah kota. Mas Bayu adalah sosok laki-laki yang sangat pendiam, tutur katanya selalu tertata sopan, dan tatapan matanya selalu memancarkan kehangatan luar biasa yang membuat siapa saja merasa aman dan terlindungi berada di dekatnya. Dia bukanlah tipe pria bermulut manis yang banyak mengumbar janji palsu di awal perkenalan. Tetapi dia memilih untuk menunjukkan keseriusan niatnya lewat tindakan nyata yang konsisten setiap harinya. Setiap menjelang akhir pekan, di tengah himpitan kesibukan pekerjaannya yang menguras tenaga, dia selalu menyempatkan waktunya untuk datang menemuiku. Kami sering menghabiskan waktu malam minggu yang berharga dengan berkendara menggunakan sepeda motor tuanya yang bersuara bising. Kami menyusuri keramaian lalu lintas Jalan Doho yang legendaris dan penuh sejarah, menghirup dalam-dalam aroma sedap pecel tumpang yang menggugah selera dari deretan para penjual yang berjajar rapi di pinggir trotoar jalan. Di bawah temaram cahaya lampu jalanan kota tua itu, Mas Bayu sering sekali membicarakan rencana masa depannya dengan penuh semangat. Dan yang membuat hatiku selalu luluh tak berdaya saat itu adalah, di setiap rencana masa depannya, dari hal yang paling kecil hingga hal yang paling besar, selalu ada namaku di dalamnya. Dia berhasil membuatku merasa menjadi bagian terpenting dari tujuannya bernapas di dunia ini. Puncak dari romansa kami adalah saat kami sedang duduk berdua di bangku taman, menikmati hembusan angin malam yang sejuk di kawasan Monumen Simpang 5 Gumul. Bangunan megah yang menjadi ikon kebanggaan seluruh warga kota Kediri itu menjadi saksi bisu,
Bagaimana Mas Bayu menatap kedua bola mataku dengan penuh keyakinan dan cinta yang sangat mendalam. Malam itu, dengan suara yang sedikit bergetar menahan gugup namun sangat tegas terdengar, dia mengikat janjinya di hadapanku. Selfie, aku mungkin bukan laki-laki paling kaya atau paling sempurna yang pernah kamu temui. Tapi aku berjanji akan selalu berusaha keras menjadi pelindung terbesar untukmu. Aku sangat ingin menghabiskan sisa umurku bersamamu. Apapun rintangan dan masalah yang akan kita hadapi nanti di masa depan sana, kita akan terus menghadapinya berdua. Kamu tidak akan pernah berjalan sendirian lagi. Mendengar rangkaian kata-kata yang keluar dari mulutnya itu, seluruh dinding pertahananku runtuh berserakan ke tanah. Aku mengangguk pelan dan menerima lamarannya dengan derai air mata bahagia yang tidak bisa kutahan lagi jatuhnya. Pernikahan kami pun tak lama kemudian digelar dengan sangat sederhana namun syarat akan suasana hikmat dan sakral. Dihadiri oleh seluruh kerabat keluarga dan sahabat terdekat yang ikut mendoakan langkah suci kami berdua. Alhamdulillah, hari itu aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di muka bumi ini. Aku resmi menyandang status sebagai istri dari seorang laki-laki baik bernama Bayu, pria yang sangat kuyakini akan menjadi surga duniaku untuk selamanya. Masa-masa awal dari kehidupan pernikahan kami berjalan dengan sangat indah dan membahagiakan. Jauh melampaui apa yang pernah aku bayangkan di kepalaku sebelumnya. Seperti layaknya sepasang pengantin baru pada umumnya, dunia seolah benar-benar hanya milik kami berdua. Kami memutuskan untuk menyewa sebuah rumah kontrakan mungil yang letaknya tidak terlalu jauh dari kawasan wisata alam Gunung Klotok. Rumah kontrakan itu sungguh sangat sederhana dan jauh dari kata mewah. Atap gentengnya sesekali akan bocor jika hujan lebat turun menerpa. Hanya ada satu kamar tidur berukuran kecil yang pas-pasan untuk ukuran tubuh kami berdua, dan ruang tamu yang menyatu tanpa ada dinding sekat pemisah dengan dapur. Namun, di dalam rumah kecil yang sempit itu, udaranya selalu terasa hangat dan penuh dengan canda tawa riang yang selalu mengudara setiap harinya tanpa jeda. Setiap pagi hari tiba, aku selalu membiasakan diri bangun jauh lebih awal sebelum sang matahari berani menampakkan sinar terangnya dari ufuk timur. Aku sibuk bergelut di dapur menyiapkan sarapan pagi untuk Mas Bayu sebelum dia berangkat berjuang mencari nafkah. Walaupun hanya dengan menu masakan seadanya seperti nasi goreng kecap manis atau telur dadar kesukaannya, Mas Bayu selalu menghabiskannya dengan sangat lahap seolah itu adalah hidangan paling mewah buatan koki restoran bintang 5. Dia tidak pernah satu kali pun lupa atau terlewat untuk mengecup keningku dalam-dalam dan mengucapkan kalimat terima kasih yang tulus sebelum mulai menyalakan mesin sepeda motornya. Dan setiap kali dia pulang kerja di malam hari dengan wajah kuyu penuh kelelahan yang tergambar sangat jelas, aku selalu setia menyambutnya di ambang pintu depan dengan segelas teh melati hangat kesukaannya. Mas Bayu akan langsung memelukku dengan erat, menenggelamkan wajah lelahnya di bahuku yang rapuh, dan selalu berbisik bahwa semua lelah di badannya hancur seketika saat melihat senyum di wajahku. Kami memang tidak memiliki banyak uang simpanan di dalam buku tabungan pada saat itu, tetapi kami benar-benar memiliki segalanya yang kami butuhkan untuk merasa bahagia dan merasa utuh. Selain limpahan cinta luar biasa dari Mas Bayu, ada satu sosok penting lagi yang membuatku merasa sangat bersyukur tanpa henti atas keputusan pernikahan ini. Beliau adalah Ibu Tini, ibunda kandung dari Mas Bayu, yang kini menjadi mertuaku tercinta. Sejak pertama kali Mas Bayu berani membawaku ke rumah orang tuanya untuk diperkenalkan secara resmi sebelum kami menikah, Ibu Tini menyambut kedatanganku dengan senyum merekah lebar dan kedua tangan yang terbuka. Beliau memeluk tubuhku dengan sangat erat, seolah aku adalah anak perempuan kandungnya sendiri yang sudah bertahun-tahun pergi merantau jauh dan akhirnya pulang kembali ke dalam pelukan hangatnya. Di sepanjang tahun pertama pernikahan kami yang penuh dengan warna-warni kebahagiaan, Ibu Tini menjelma menjadi sosok mertua idaman yang selalu kuandalkan dan kuinginkan keberadaannya di dalam hidupku. Beliau sering sekali datang berkunjung ke rumah kontrakan kami secara tiba-tiba sambil menenteng rantang bersusun peninggalan zaman dahulu, yang di dalamnya selalu berisi sayur lodeh nangka muda dan ayam goreng bumbu kuning yang merupakan makanan kesukaan Mas Bayu. Kami berdua sering menghabiskan waktu berlama-lama berdiri di dapur kecilku yang sederhana itu. Ibu Tini dengan tingkat kesabaran yang sangat tinggi bersedia mengajariku resep-resep rahasia bumbu masakan keluarga besar yang sangat disukai oleh suamiku. Sambil mengiris-iris tipis bawang merah atau memotong sayuran segar bersama-sama, kami sering larut berbincang dari hati ke hati,
Saling berbagi cerita kehidupan layaknya seorang ibu dan anak perempuan yang sama sekali tak terpisahkan. Ibu Tini juga tidak pernah merasa sungkan apalagi malu untuk memujiku secara terang-terangan di depan kerabat keluarga besar dan juga di hadapan tetangga-tetangganya di kampung. Beliau selalu membanggakan diriku di setiap ada kesempatan berkumpul bersama. Alhamdulillah, ibu itu merasa sangat tenang dan bahagia sekali karena pada akhirnya Bayu memilih untuk menikah sama kamu. Kamu itu menantu yang sangat sabar, sangat telaten mengurus suami yang capek bekerja seharian, dan kamu selalu pandai menghargai orang tua. Ibu merasa bisa tidur sangat nyenyak setiap malam karena tahu Bayu ada yang merawat dengan sangat baik. Begitu rangkaian kata yang meluncur dari bibir Ibu Tini pada suatu sore yang sendu di teras rumah kontrakan kami, sambil tangannya terus mengusap-usap lembut rambutku dengan belayan tangan rentanya yang begitu menenangkan kalbu. Mendengar ucapan tulus yang keluar dari bibir mertuaku itu, seluruh hatiku menghangat seketika seolah diselimuti oleh selembar kain tebal di tengah musim hujan yang sangat dingin. Aku merasa seluruh beban kekhawatiran tentang mitos menakutkan mengenai ibu mertua yang jahat dan kejam hilang sudah menguap ke udara tanpa sisa sedikit pun. Aku merasa akhirnya aku diterima secara utuh seutuhnya, dengan segala kelebihan dan banyak kekuranganku, di dalam sebuah keluarga besar yang harmonis dan damai. Aku benar-benar sangat menyayangi Ibu Tini dengan sepenuh hatiku yang terdalam, dan aku berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam hati sanubariku yang paling dalam, untuk selalu taat dan berbakti kepadanya. Aku berjanji akan merawatnya dengan tanganku sendiri di masa tuanya nanti, sama persis seperti aku berbakti kepada orang tua kandungku sendiri yang telah susah payah membesarkanku. Semuanya terasa berjalan begitu mulus di atas rel yang sangat lurus dan tampak sempurna tanpa celah. Aku memiliki seorang suami yang mencintaiku tanpa syarat dan tanpa batas-batas logika. Aku memiliki seorang ibu mertua yang menyayangiku layaknya darah dagingnya sendiri. Dan aku menjalani sebuah kehidupan rumah tangga yang sangat damai tentram di kota Kediri yang tenang ini. Aku merasa diriku seolah-olah seperti sebuah perahu kayu kecil yang bertahun-tahun lamanya mencari arah dan tujuan di tengah lautan yang gelap gulita. Dan akhirnya berhasil menemukan dermaga pelabuhan yang sangat aman dan kokoh setelah sekian lama terombang-ambing oleh ombak besar yang menakutkan. Aku merasa begitu sangat aman untuk melabuhkan seluruh sisa umur dan hidupku di tempat ini, membuang sau jangkar dalam-dalam hingga ke dasar laut, dan bertekad bulat tidak ingin berlayar pindah kemana-mana lagi sampai malaikat maut menjemput nyawaku. Namun, di dalam balutan euforia kebahagiaan yang rupanya perlahan-lahan membutakan kedua mataku itu, aku melupakan satu hukum alam yang sangat kejam. Aku lupa bahwa sebuah pelabuhan laut yang tampak begitu tenang permukaannya, airnya yang biru dan memantulkan cahaya mentari, bisa saja menyimpan sebuah pusaran badai arus bawah yang tak terlihat mata telanjang, yang bersembunyi rapi di dasar lautnya yang sangat gelap dan mematikan. Aku terlalu terlena dan dimabukkan dengan indahnya masa-masa awal pernikahan yang terasa semanis madu pilihan. Hingga aku sama sekali tidak menyadari bahwa sang waktu terus saja berjalan maju menembus hari tanpa bersedia memberikan toleransi waktu sedikit pun kepadaku. Bulan demi bulan terus berganti merangkai tahun-tahun yang terasa semakin memanjang. Usia pernikahan kami perlahan-lahan mulai beranjak masuk melangkah melewati batas tahun pertama yang dipenuhi tawa lepas. Perlahan merangkak masuk ke tahun kedua yang mulai diwarnai oleh sedikit kesunyian. Lalu perlahan bersiap menuju pergantian tahun ketiga yang ternyata telah ditakdirkan menjadi awal dari sebuah kehancuran besar yang meluluh lantakkan duniaku. Dan seiring dengan berjalannya roda waktu yang tak bisa dihentikan oleh tangan siapapun itu, ada satu pertanyaan tajam yang mulai sering terdengar menyusup masuk sayup-sayup menyapa gendang telingaku. Sebuah pertanyaan yang jika didengar sekilas terasa sangat sederhana, hanya terdiri dari susunan beberapa kata saja. Pada awalnya, pertanyaan itu hanya diucapkan orang sebagai sebuah kalimat sapaan basa-basi belaka saat kami tidak sengaja berpapasan di jalan. Namun lambat laun seiring berjalannya bulan, nada suaranya mulai berubah menjadi jauh lebih menuntut dan seolah-olah sedang menghakimi kodratku sebagai seorang perempuan. Pertanyaan itu seolah bermetamorfosis menjadi ribuan jarum-jarum kecil yang sangat tajam, yang walaupun tidak terlihat oleh mata telanjang, namun dengan kejam terus-menerus menusuk-nusuk kewarasanku dan merobek-robek perasaanku setiap hari tanpa ada hentinya barang sedetik pun. Pada awal mulanya, pertanyaan tajam dan menyakitkan itu hanya terdengar samar-samar tersembunyi di sela-sela tawa renyah acara kumpul keluarga besar saat momen perayaan hari Lebaran tiba. Lalu,
Pelan tapi pasti suaranya mulai terdengar semakin jelas dan bahkan terang-terangan diucapkan di tengah hiruk-pikuk keramaian acara arisan ibu-ibu tetangga kampung tempatku tinggal. Dan pada akhirnya, pertanyaan yang sangat mengerikan itu dengan kurang ajarnya mulai masuk dan menetap di dalam ruang keluarga kami sendiri. Ia datang seperti hantu tanpa diundang, mengubah seluruh sisa kehangatan dan canda tawa lepas yang dulu selalu mengudara di dalam rumah mungil kami, menjadi sebuah ketegangan yang sangat sunyi, yang perlahan-lahan menyesakkan dada dan mencekik leherku hingga aku sulit bernapas. Aku mulai menyadari ada perubahan yang sangat drastis pada tatapan mata dari Ibu Tini setiap kali pandangannya tertuju dan melihat ke arah perutku yang masih saja rata tak berisi. Kasih sayangnya yang di awal pernikahan melimpah ruah seperti derasnya aliran air sungai berantas di musim penghujan, kini mulai perlahan-lahan surut mengering, tergantikan oleh gurat-gurat kekecewaan pekat yang tidak lagi sudi untuk disembunyikannya dariku. Senyum manisnya yang dulu selalu dengan ramah menyambut kedatanganku, perlahan memudar kusam menjadi sebuah lengkungan bibir sinis yang menyiratkan 1000 tuntutan berat yang tak mampu untuk kupenuhi saat itu. Sebuah fase baru yang terasa sangat gelap, pengap dan sedingin es di dalam perjalananku mempertahankan ikatan suci pernikahan ini, perlahan-lahan mulai membuka tirainya lebar-lebar menyambutku. Sebuah fase sangat menakutkan yang dengan paksa dan tanpa perasaan mengupas habis topeng manis dari wajah orang-orang yang sangat aku cintai dan aku hormati sepenuh jiwa ragaku. Aku perlahan-lahan mulai merasa ketakutan luar biasa setiap kali pagi hari datang menyapa bumi. Aku takut setengah mati mendengar suara gesekan langkah kaki yang berjalan mendekat di depan pintu rumah kami. Aku dilanda rasa takut yang amat sangat pada dering telepon genggam yang dulunya selalu kunantikan suaranya. Ketakutan itu seperti seekor hewan melata yang perlahan merayap naik dari ujung jari kakiku, menyelimuti seluruh jengkal tubuhku, hingga membuatku sering terbangun mendadak di tengah malam buta dengan napas terengah-engah putus asa dan keringat dingin yang bercucuran membasahi bantal. Sementara itu, tepat di sampingku, suamiku Mas Bayu masih tertidur dengan sangat pulasnya, dengan posisi punggung yang membelakangiku seolah enggan menatapku. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa istrinya saat ini sedang berjuang mati-matian sendirian melawan monster ketakutan ganas di dalam kepalanya sendiri. Di titik terendah yang penuh keputusasaan inilah, aku sama sekali tidak tahu dan tidak memiliki gambaran tentang bagaimana cara yang tepat untuk menghentikan laju mimpi buruk yang mulai berjalan sangat cepat mendekat ke arahku ini. Aku merasa sangat sendirian dan terisolasi di tengah keramaian ekspektasi dan tuntutan mereka. Dan diam-diam di belakang punggungku, sebuah rahasia yang teramat besar dan menghancurkan sedang disiapkan dengan rapi untuk menghabisi seluruh sisa kewarasanku, tanpa pernah aku ketahui dan aku curigai sebelumnya. Udara di dalam rumah kontrakan kami yang dulu selalu terasa begitu hangat dan menenangkan, kini perlahan-lahan mulai berubah menjadi sangat dingin, kaku, dan pengap. Keheningan yang tadinya terasa nyaman untuk dinikmati berdua, kini berubah wujud menjadi sebuah teror bisu yang siap menerkamku kapan saja. Di malam-malam yang panjang, suara detak jarum jam dinding yang menempel di sudut ruang tamu terdengar begitu keras dan menggema, seolah-olah sedang menghitung mundur sisa waktu kewarasanku. Tik-tok, tik-tok. Suara itu terus berulang-ulang, mengingatkanku pada satu hal yang paling membuatku merasa gagal menjadi seorang perempuan seutuhnya. Waktu terus berjalan, usia kami terus bertambah, namun rahimku masih saja kosong tak berpenghuni. Setiap akhir bulan tiba, jantungku selalu berdebar kencang tak karuan. Ada sebuah harapan kecil yang selalu kugantungkan tinggi-tinggi di langit-langit kamarku, namun selalu berujung jatuh membentur lantai dan hancur berkeping-keping. Aku masih ingat dengan sangat jelas bagaimana aku sering diam-diam pergi sendirian ke sebuah apotek kecil yang berada di pinggiran pasar bandar kota Kediri. Aku membeli alat tes kehamilan dengan perasaan campur aduk, menundukkan wajahku karena merasa malu pada tatapan mata kasir apotek yang seolah sudah hafal dengan wajah pelanggannya yang tak kunjung membawa kabar gembira ini. Aku menyembunyikan alat kecil itu di dasar tas belanjaku, membawanya pulang dengan tangan gemetar, dan menyimpannya rapat-rapat di laci lemari pakaian agar tidak diketahui oleh Mas Bayu. Keesokan paginya, saat langit kota Kediri masih gelap dan suara azan subuh belum berkumandang, aku akan mengunci diriku di dalam kamar mandi. Dengan napas yang tertahan dan tangan yang sedingin es, aku melakukan tes itu. 1 menit pertama berlalu dengan sangat lambat, seperti berjalan di atas pecahan kaca. Dan ketika mataku akhirnya menatap layar kecil pada alat tersebut,
Air mataku langsung tumpah tak terbendung. Hanya ada satu garis merah yang muncul di sana. Satu garis tegas yang seolah sedang menertawakan semua doa-doa panjangku di sepertiga malam. Aku akan terduduk lemas di atas lantai kamar mandi yang basah, menutup mulutku rapat-rapat dengan kedua belah tangan agar isak tangisku tidak terdengar oleh Mas Bayu yang masih tertidur pulas di kamar. Sakitnya sungguh luar biasa, menembus tulang dan meremukkan seluruh persendianku. Namun, rasa sakit karena garis satu itu ternyata belum seberapa jika dibandingkan dengan rasa sakit yang harus aku terima dari orang-orang yang sangat aku sayangi. Perubahan sikap dari Ibu Tini, mertuaku, adalah pukulan paling telak yang pernah menghantam ulu hatiku. Ibu Tini yang dulu selalu memelukku dengan hangat, kini seolah membangun sebuah tembok es yang sangat tinggi di antara kami berdua. Rantang bersusun yang dulu sering beliau bawa berisi makanan kesukaan Mas Bayu, kini tidak pernah lagi terlihat wujudnya di atas meja makan kami. Kunjungan-kunjungan mendadaknya yang dulu selalu penuh dengan tawa, kini berubah menjadi sebuah inspeksi mendadak yang dipenuhi dengan sindiran tajam yang menyayat hati. Pernah pada suatu sore yang mendung, seluruh keluarga besar berkumpul di sebuah rumah makan lesehan yang terletak di kawasan bantaran Sungai Brantas. Acara itu seharusnya menjadi momen silaturahmi yang menyenangkan. Namun bagiku, hari itu adalah awal dari neraka duniaku. Saat kami semua sedang duduk melingkar menikmati hidangan, tiba-tiba saja Ibu Tini memecah keheningan dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua orang bisa mendengarnya. Beliau menatap lurus ke arahku dengan sorot mata yang sangat dingin, lalu berkata tanpa beban, "Wah, lihat itu si Ana sepupumu. Dia sudah hamil anak kedua padahal baru menikah tahun lalu. Kalian ini bagaimana Bayu? Selfie. Rumah sudah kayak kuburan saja, sepi terus, tidak ada suara tangis bayi. Jangan-jangan ada yang tidak beres ini." Dek, jantungku serasa berhenti berdetak-detik itu juga. Seluruh aliran darah di tubuhku seolah surut seketika. Wajahku terasa memanas dan tenggorokanku tercekat hingga aku sama sekali tidak bisa menelan makanan yang sedang kukunyah. Di hadapan seluruh anggota keluarga besar, aku dipermalukan dan dihakimi seolah-olah aku adalah seorang terdakwa yang telah melakukan kejahatan besar. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam, mati-matian menahan air mata agar tidak jatuh berderai di atas piring makanku. Dalam hati aku terus merapal doa memohon kekuatan kepada Allah agar aku tidak pingsan di tempat itu juga. Di saat yang sangat menyiksa itu, aku sangat berharap Mas Bayu akan membuka suaranya. Aku menunggu suamiku, laki-laki yang dulu berjanji akan menjadi perisai pelindungku, untuk pasang badan membelaku dari serangan kata-kata ibunya yang tajam bagai silet. Namun, apa yang dilakukan oleh Mas Bayu? Dia hanya diam membisu 1000 bahasa. Tangan kanannya memang menyelinap ke bawah meja, menggenggam tanganku dengan erat dan meremasnya seolah ingin menyalurkan kekuatan. Tetapi mulutnya terkunci rapat. Dia tidak berani membantah satu patah kata pun, tidak berani mengalihkan pembicaraan, apalagi membela kehormatan istrinya sendiri. Malam harinya setelah kami pulang dari acara keluarga tersebut, aku menangis sejadi-jadinya di dalam pelukan Mas Bayu. Aku menumpahkan seluruh rasa sesak yang menumpuk di dadaku. Aku bertanya kepadanya di sela-sela isak tangisku, "Mas, kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu membiarkan ibumu mempermalukan aku di depan semua orang? Apakah kamu juga berpikir kalau aku ini perempuan yang tidak berguna karena belum bisa memberikanmu anak?" Mas Bayu hanya membelai rambutku dan meminta maaf berkali-kali. Dia beralasan bahwa dia tidak ingin membuat keributan di acara keluarga dan takut dicap sebagai anak durhaka jika berani melawan perkataan ibunya. Aku mencoba untuk mengerti posisinya saat itu. Aku mencoba menelan pil pahit ini sendirian, meskipun rasanya sangat mengiris-ngiris lambungku. Namun, sindiran-sindiran itu ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Hari demi hari, ucapan Ibu Tini semakin kasar dan tak terkendali. Beliau sering menelepon Mas Bayu di malam hari, dan dengan sengaja membesarkan volume suaranya agar aku bisa mendengarnya dari dapur. Beliau terus-menerus menyuruh Mas Bayu untuk mencari pengobatan alternatif, meminum jamu-jamuan aneh, hingga yang paling menyakitkan, beliau mulai sering membanding-bandingkan diriku dengan perempuan-perempuan lain di luar sana yang dianggapnya jauh lebih subur dan lebih pantas untuk mendampingi anak laki-lakinya. Aku terus berusaha menahan rasa sakit hati ini dengan sisa-sisa kesabaran yang aku miliki. Hingga pada suatu malam,
Setelah mengumpulkan segenap keberanian yang tersisa, aku mengajak Mas Bayu untuk duduk berdua di ruang tamu. Di tanganku sudah ada sebuah brosur dari sebuah klinik fertilitas terkemuka di kota Kediri. Dengan suara yang sangat lembut dan hati-hati agar tidak menyinggung perasaannya, aku memegang tangannya dan menatap matanya dalam-dalam. Mas, bagaimana kalau besok kita ambil cuti kerja sejenak? Kita pergi ke dokter bersama-sama ya. Kita periksa berdua. Bukan untuk mencari siapa yang salah atau siapa yang kurang, tapi supaya kita tahu jalan keluarnya. Kita ikhtiar bersama-sama ya Mas. Sesuai dengan janjimu dulu kepadaku. Aku berharap dia akan menyambut ajakanku dengan senyuman dan anggukan setuju. Namun, reaksi yang kudapatkan justru sangat di luar dugaan. Wajah Mas Bayu seketika berubah mengeras. Rahangnya menegang, dan matanya memancarkan kilat kemarahan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dia menepis tanganku dengan kasar, melempar brosur klinik itu ke atas meja, dan bangkit berdiri dari tempat duduknya. Untuk apa kita ke dokter? Aku ini laki-laki sehat. Selfie. Keluargaku semuanya subur. Tidak ada yang mandul. Kalau kamu mau periksa, periksa saja dirimu sendiri sana. Jangan menyeret-nyeret aku. Kalau sampai ibuku tahu aku yang bermasalah, dia pasti akan sangat sedih dan kecewa. Kamu mau membuat ibuku jantungan. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya, menghantam ulu hatiku dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Ego laki-lakinya ternyata jauh lebih besar daripada rasa cintanya kepadaku. Ketakutannya pada sang ibu ternyata jauh lebih kuat daripada keinginannya untuk berjuang bersama mempertahankan rumah tangga kami. Malam itu, untuk pertama kalinya Mas Bayu memilih tidur membelakangiku di ujung ranjang, membiarkan aku terisak-isak sendirian memeluk guling yang basah oleh air mata. Jarak di antara kami yang saat itu tertidur di atas kasur yang sama, tiba-tiba terasa terbentang sejauh ribuan kilometer jauhnya. Aku merasa sudah tidak mengenali lagi laki-laki yang tidur memunggungiku ini. Puncak dari kehancuran batinku di fase ini terjadi pada suatu hari Minggu siang yang sangat terik. Aku baru saja selesai memasak sayur asem di dapur dan berniat membawakan 2 gelas es teh manis ke ruang tamu, tempat Mas Bayu dan Ibu Tini sedang duduk mengobrol. Beliau memang sedang datang berkunjung siang itu. Aku melangkah dengan pelan menyusuri lorong rumah yang sempit. Namun langkahku tiba-tiba terhenti paksa di ambang pintu pemisah antara dapur dan ruang tamu. Suara Ibu Tini yang berat dan penuh penekanan terdengar sangat jelas menembus gendang telingaku, menghentikan seluruh sistem kerja otakku seketika. Bayu, dengarkan ibu baik-baik. Umur ibu ini sudah tua. Ibu tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah. Ibu hanya ingin menimang cucu dari darah dagingmu sendiri sebelum ibu mati. Kalau istrimu itu memang tidak bisa memberikan keturunan, hidupmu tidak boleh ikut berhenti begitu saja hanya karena menunggu sesuatu yang belum pasti. Kamu itu laki-laki. Garis keturunan keluarga kita ada di pundakmu. Kalau ada perempuan lain di luar sana yang bisa membuat hidupmu lebih tenang dan bisa memberikan apa yang ibu inginkan, ibu rasa kamu sangat pantas mempertimbangkannya dari sekarang. Jangan mengorbankan masa depanmu hanya demi rasa kasihan pada satu perempuan. Kedua tanganku yang memegang nampan berisi 2 gelas es teh itu bergetar sangat hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahiku. Aku menahan napas, menempelkan punggungku ke dinding yang dingin, menunggu dengan penuh keputusasaan untuk mendengar jawaban dari suamiku. Aku sangat berharap, demi Allah aku sangat memohon di dalam hati, agar kali ini saja Mas Bayu berani membuka mulutnya. Agar dia berani membentak ibunya dan berkata bahwa dia mencintaiku, bahwa dia tidak akan pernah meninggalkanku apapun keadaannya. Aku menunggu dan terus menunggu pembelaan itu meluncur dari bibir suamiku. Namun, waktu seolah berhenti berdetak saat itu juga. Detik demi detik berlalu dengan sangat menyiksa, dan yang terdengar dari arah ruang tamu hanyalah keheningan yang mematikan. Mas Bayu sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia tidak membantah, dia tidak marah, dan dia tidak membelaku. Diamnya Mas Bayu di detik itu adalah sebuah jawaban paling telak yang menghancurkan seluruh sisa-sisa harapan di dalam dadaku. Diamnya adalah sebuah persetujuan bisu atas rencana kejam ibunya. Di saat itulah, aku sadar bahwa pondasi rumah tanggaku telah benar-benar runtuh tak bersisa. Laki-laki yang berjanji akan menjadi pelindungku itu,
telah menyerah dan membiarkan aku dilemparkan ke dalam kobaran api sendirian tanpa senjata sama sekali. Dan yang paling mengerikan adalah, diamnya Mas Bayu siang itu hanyalah sebuah awal dari pengkhianatan-pengkhianatan besar lainnya yang jauh lebih menyakitkan, yang sedang menunggu gilirannya untuk segera menghancurkan sisa hidupku hingga tak berbentuk lagi. Sejak siang yang menghancurkan itu, warna langit di atas rumah kontrakan kami seolah berubah menjadi abu-abu permanen. Nampan berisi 2 gelas es teh yang kupegang siang itu tidak pernah sampai ke ruang tamu. Aku membawanya kembali ke dapur dengan langkah gontai, menumpahkan isinya ke dalam wastafel bersamaan dengan air mataku yang tumpah tak bersuara. Sejak hari itu, ada sebuah jarak kasat mata yang membentang sangat luas di antara aku dan Mas Bayu. Jarak yang lebih dingin dari embun pagi di lereng Gunung Klotok. Jarak yang tercipta bukan karena pertengkaran hebat yang meledak-ledak, melainkan karena sebuah keheningan yang perlahan membusukkan akar pernikahan kami. Aku terus menunggu Mas Bayu datang menemuiku di kamar, menjelaskan atau setidaknya meminta maaf atas diamnya saat ibunya menyuruhnya mencari perempuan lain. Namun permintaan maaf itu tidak pernah keluar dari bibirnya. Dia justru bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan sikap pura-pura tidak tahu itulah yang paling menyayat kewarasanku. Perubahan sikap suamiku mulai terlihat sangat jelas memasuki bulan-bulan berikutnya. Mas Bayu yang dulu selalu berusaha pulang tepat waktu sebelum suara azan maghrib berkumandang dari Masjid Raya Kota Kediri, kini mulai sering pulang larut malam. Alasan yang keluar dari mulutnya selalu sama dan diulang-ulang seperti kaset rusak. Ada pekerjaan tambahan di kantor, ada rapat dadakan dengan atasan, atau harus menemui klien penting di daerah Pare yang jaraknya lumayan jauh. Awalnya aku mencoba untuk percaya dan menekan pikiran burukku dalam-dalam. Aku tetap setia menunggunya di ruang tamu yang temaram, memanaskan lauk pauk yang sudah mendingin di atas meja makan, dan menunggunya dengan mata yang mengantuk berat. Namun setiap kali dia tiba di rumah, tidak ada lagi pelukan hangat atau ciuman di kening seperti dulu. Dia hanya masuk, meletakkan tas kerjanya dengan asal, mandi terburu-buru, dan langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur tanpa menatap mataku sama sekali. Tempat tidur kami yang sempit itu kini terasa seluas gurun pasir yang tandus dan membeku. Kami berbaring di atas kasur yang sama, ditutupi oleh selembar selimut yang sama, namun jiwa kami berada di dua dunia yang sangat berbeda. Aku sering menatap punggungnya yang lebar di tengah malam yang sunyi, punggung yang dulu selalu menjadi tempatku bersandar menceritakan segala keluh kesah. Kini punggung itu terlihat seperti sebuah dinding tebal yang menolak kehadiranku. Aku pernah dengan ragu-ragu mencoba memeluknya dari belakang, menyandarkan kepalaku di ceruk lehernya seperti yang sering aku lakukan di tahun pertama pernikahan kami. Namun tubuhnya langsung menegang kaku, dan dengan halus dia menyingkirkan tanganku dengan alasan udara sedang sangat gerah atau badannya sedang pegal-pegal. Penolakan fisik yang sangat halus itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Aku merasa sangat kotor, hina, dan tidak diinginkan lagi oleh suamiku sendiri. Di tengah kesunyian yang mencekik itu, ada satu benda yang perlahan-lahan menjadi pusat perhatian sekaligus dinding pemisah baru di antara kami. Telepon genggam milik Mas Bayu. Dulu, benda kotak itu sering digeletakkan sembarangan di atas meja televisi atau di atas kasur. Aku bahkan tahu seluruh isi pesan dan daftar kontaknya karena kami tidak pernah memiliki rahasia. Namun kini, telepon genggam itu berubah menjadi sebuah benda keramat yang sangat dijaga ketat. Benda itu seolah-olah telah menempel pada telapak tangannya. Dia membawanya kemana-mana, bahkan saat dia harus pergi ke kamar mandi sekalipun. Layar yang dulunya tidak pernah dikunci, kini dilengkapi dengan kata sandi rumit yang sengaja disembunyikan dariku. Setiap kali ada notifikasi pesan masuk yang berbunyi, gerak-geriknya menjadi sangat panik dan salah tingkah. Dia akan buru-buru membalikkan posisi layar menghadap ke bawah, atau segera berjalan menjauh keluar menuju teras rumah dengan alasan mencari sinyal yang lebih bagus. Insting seorang istri adalah sebuah anugerah sekaligus kutukan yang paling menyakitkan yang dititipkan oleh Allah. Otakku mungkin bisa terus-menerus dibohongi oleh berbagai macam alasan manis yang dirangkai rapi oleh Mas Bayu. Namun hatiku sama sekali tidak bisa ditipu. Ada rasa gelisah yang terus-menerus mencakar-cakar dinding dadaku setiap kali aku melihatnya senyum-senyum sendiri menatap layar teleponnya di sudut ruangan.
Sorot matanya saat membaca pesan di layar itu adalah sorot mata yang sama persis seperti saat dia menatapku di masa awal perkenalan kami dulu. Sorot mata pria yang sedang jatuh cinta. Perutku mual dan tubuhku gemetar setiap kali pikiran liar itu melintas di kepalaku. Apakah ada perempuan lain yang sedang dia hubungi? Apakah Mas Bayu benar-benar menuruti perintah ibunya untuk mencari penggantiku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalaku bagaikan badai topan, membuatku sering menangis histeris tanpa suara saat mencuci piring di dapur. Aku merasa sedang berjalan di atas seutas tali tipis di atas jurang yang sangat dalam, menunggu waktu yang tepat kapan angin akan meniupku jatuh dan hancur berkeping-keping. Rasa curiga yang menyiksa itu akhirnya mulai menemukan titik terangnya pada suatu hari Sabtu yang mendung. Hari itu Mas Bayu sedang mandi, dan dia lupa membawa celana panjang kotornya ke keranjang cucian. Saat aku merogoh saku celana kainnya untuk memastikan tidak ada barang berharga yang tertinggal sebelum kucuci, jemariku menyentuh sebuah kertas kecil yang terlipat rapi. Dengan dada yang berdebar sangat kencang, aku membuka lipatan kertas truk belanja dari sebuah kedai kopi kekinian yang terletak di dekat kawasan Monumen Simpang 5 Gumul. Tanggal yang tertera di sana adalah tanggal 2 hari yang lalu, tepat di jam saat Mas Bayu beralasan kepadaku bahwa dia sedang rapat penting dengan atasan di kantornya. Dan yang membuat kakiku lemas tak bertulang adalah pesanan yang tertera di kertas itu. 2 gelas minuman manis dan sepotong kue. Mas Bayu sama sekali tidak menyukai makanan manis. Air mataku langsung mengalir deras membasahi kertas tipis itu. Tangan dan kakiku bergetar hebat hingga aku harus berpegangan pada badan mesin cuci agar tidak jatuh tersungkur ke lantai. Belum selesai rasa sesak di dadaku mereda, malam harinya aku menemukan bukti lain yang semakin merobek-robek kewarasanku. Saat aku merapikan kemeja kerja Mas Bayu yang baru saja dia lepaskan, indera penciumanku menangkap sebuah aroma asing yang menempel sangat kuat di kerah bajunya. Itu bukanlah aroma deterjen yang sering kugunakan, bukan pula aroma cairan pelicin pakaian yang selalu kusemprotkan setiap pagi. Itu adalah aroma parfum perempuan. Wanginya sangat manis, beraroma bunga mawar bercampur vanila, aroma yang sangat asing dan tidak pernah ada di dalam rumah kami. Aku mendekatkan kemeja itu ke hidungku, menghirupnya dalam-dalam, dan membiarkan rasa sakit yang luar biasa menjalar menghancurkan setiap inci sel dalam tubuhku. Laki-laki yang sangat aku percayai, laki-laki yang selalu aku panjatkan namanya dalam setiap sujud panjangku kepada Allah, telah mengkhianatiku dengan sangat rapi di belakang punggungku. Malam itu aku sama sekali tidak bisa memejamkan mataku barang sedetik pun. Aku berbaring sangat kaku di samping suamiku yang sedang tertidur lelap dengan irama napas yang terdengar sangat teratur dan damai. Aku menatap kosong ke arah langit-langit kamar yang gelap gulita, merasakan aliran air mata panas yang terus-menerus mengalir deras membasahi sarung bantal tanpa henti. Di dalam kepalaku, suara pertengkaran batin bergemuruh dengan sangat kencang. Aku sangat ingin menjerit sekeras-kerasnya memecah keheningan malam kota Kediri. Aku ingin sekali membangunkan paksa laki-laki yang sedang tidur memunggungiku ini, menangis di hadapannya, dan memukul dadanya berkali-kali untuk menuntut penjelasan atas semua kebohongan menyakitkan yang telah dia lakukan kepadaku. Namun suaraku seolah tertahan kuat di ujung tenggorokan. Ketakutan akan kehilangan dirinya, ketakutan akan kenyataan bahwa pernikahan ini akan hancur lebur, ternyata masih mencengkeram sangat kuat di dasar hatiku. Ketakutan itu sukses membuatku berubah menjadi sosok perempuan yang sangat pengecut dan tidak berdaya. Aku terpaksa menelan semua rasa sakit yang mengiris lambung ini sendirian di dalam kegelapan. Aku terus membohongi diriku sendiri, berharap bahwa semua penemuan menyakitkan hari ini hanyalah sebuah bunga tidur dari mimpi buruk yang akan segera menguap lenyap saat cahaya matahari terbit esok pagi. Namun jauh di lubuk hatiku yang paling dalam dan paling sepi, aku tahu dengan sangat pasti bahwa badai besar yang sesungguhnya sudah benar-benar berdiri di depan pintu rumahku. Aku hanya tinggal duduk diam menunggu waktu, menghitung mundur kapan angin topan penderitaan itu akan mendobrak masuk secara paksa, meluluh lantakkan seluruh tiang penyangga rumah tanggaku, dan menyapu habis seluruh sisa kewarasan yang masih mati-matian aku genggam dengan kedua tanganku yang gemetar. Malam-malam berlalu dengan sangat lambat bagaikan siksaan neraka tanpa ujung yang menyiksa setiap tarikan napasku. Aroma parfum manis bernada bunga mawar dan vanila yang kutemukan menempel di kerah kemeja suamiku waktu itu, terus saja menghantui setiap hela napasku.
Aroma itu seolah hidup dan menjalar ke seluruh sudut rumah kontrakan kami secara perlahan. Menempel lekat di sarung bantal, menempel di kain sofa ruang tamu, bahkan terasa sangat menyengat di udara dapur saat aku sedang memasak makanan kesukaannya. Aku mulai kehilangan selera makan sama sekali. Tubuhku perlahan-lahan menyusut kurus hingga tulang-tulangku menonjol keluar. Kantung mataku menghitam legam karena sudah berhari-hari mataku menolak untuk terpejam. Setiap kali aku menatap pantulan wajahku di cermin meja rias yang retak itu, aku melihat sosok perempuan asing yang sangat menyedihkan. Seorang istri yang sedang menunggu eksekusi mati dari suaminya sendiri, namun terlalu pengecut untuk bertanya langsung kapan pedang itu akan diayunkan untuk memenggal lehernya. Mas Bayu bersikap semakin dingin dan terus-menerus menjaga jarak sejauh mungkin dariku. Sepulang kerja dia tidak pernah lagi sudi menatap wajahku. Jika di masa lalu dia selalu bersemangat menceritakan kejadian lucu di kantornya, kini mulutnya terkunci rapat-rapat bagaikan gembok besi. Dia hanya berbicara seperlunya saja, seperti meminta tolong diambilkan handuk mandi atau meminta disiapkan segelas air putih hangat. Lebih dari itu, dia akan sibuk bersembunyi dengan dunianya sendiri. Dan pusat dari dunia barunya itu ada pada sebuah benda persegi panjang yang selalu ada di dalam genggaman tangannya secara protektif. Telepon genggamnya. Benda itu kini benar-benar menjelma menjadi tembok raksasa yang tidak bisa aku panjat sedikitpun. Dia bahkan membawanya masuk ke dalam kamar mandi dengan alasan memutar musik keras-keras agar suasana tidak sepi. Padahal aku tahu betul di dalam hati kecilku, di balik suara gemericik air keran yang mengalir deras itu, dia sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar dariku. Sesuatu yang akan segera mengakhiri sisa napasku. Rasa penasaranku yang terus-menerus kutekan paksa akhirnya membuncah ruah pada suatu malam Jumat yang diguyur hujan sangat deras. Malam itu angin bertiup sangat kencang menyapu atap-atap rumah di kawasan kota Kediri dengan ganasnya. Suara rintik hujan yang menghantam genteng rumah kami terdengar sangat bising dan menulikan telinga. Mas Bayu pulang ke rumah larut malam dalam keadaan basah kuyup kedinginan dan terlihat luar biasa kelelahan akibat beban pekerjaannya. Wajahnya terlihat sangat pucat dan matanya merah menahan kantuk. Dia langsung merebahkan tubuhnya yang basah itu di atas kasur tanpa sempat mengganti pakaian kerjanya dengan piyama tidurnya. Saking lelahnya tubuh suamiku itu, dia bahkan lupa melakukan rutinitas wajibnya selama beberapa bulan terakhir ini. Dia tertidur pula seketika dengan posisi telepon genggam yang tergeletak begitu saja di atas nakas sebelah tempat tidur kami. Dan yang paling fatal bagi rahasianya adalah, layar telepon genggam itu masih dalam keadaan menyala terang benderang karena belum sempat dia kunci layarnya. Jantungku langsung berdegup sangat kencang hingga rasanya mau melompat keluar dari dalam rongga dadaku. Tanganku bergetar sangat hebat saat aku perlahan-lahan beranjak bangun dari posisiku dan merayap pelan mendekati meja nakas tersebut. Napasku tertahan kuat di pangkal tenggorokan. Aku menoleh sejenak ke belakang punggungku untuk memastikan Mas Bayu benar-benar sudah tertidur lelap tanpa kesadaran. Dengkurannya yang halus berpadu dengan suara derai hujan badai di luar jendela, memberikanku sedikit sisa keberanian yang masih kumiliki. Dengan jemari tangan yang sedingin bongkahan es batu, aku meraih telepon genggam itu secara perlahan. Aku menelan ludahku sendiri dengan sangat kasar. Aku tahu sepenuhnya, apa yang akan kulihat nanti di balik layar menyala ini mungkin akan membunuhku secara perlahan. Namun ketidaktahuan yang membunuhku dalam diam selama berbulan-bulan ini terasa jauh lebih menyiksa batinku. Aku harus mencari tahu sekarang juga. Aku harus membuktikan apakah insting perempuanku selama ini benar adanya, atau aku memang hanya sedang dikuasai oleh pikiran kotor semata akibat rasa putus asaku yang mendalam. Kedua bola mataku dengan cepat menyapu layar yang masih menampilkan sebuah aplikasi pesan singkat tersebut. Dan tepat di detik yang paling mengerikan itulah, duniaku runtuh seketika menimpa kepalaku. Seluruh aliran darah panas di dalam tubuhku seolah ditarik paksa keluar dari pori-pori kulitku. Di layar terang itu terpampang dengan sangat jelas sebuah nama kontak yang disematkan paling atas dengan tambahan hiasan bentuk hati berwarna merah di belakang huruf terakhir namanya. Nama kontak itu tertulis dengan sangat jelas. Kirana. Kirana. Sebuah nama yang terdengar sangat asing di telingaku namun sekaligus terasa persis seperti belati berkarat yang tiba-tiba menembus dan merobek ulu hatiku tanpa ampun. Jemariku yang terus bergetar tanpa sadar mulai menggulir layar itu ke atas,
Membaca satu persatu riwayat percakapan panjang mereka yang dipenuhi dengan ribuan kata-kata mesra nan menjijikan. Kata-kata cinta yang dulu selalu Mas Bayu ucapkan hanya kepadaku di awal manis pernikahan kami, kini dia berikan secara cuma-cuma dan terang-terangan kepada perempuan asing bernama Kirana ini. Mataku terasa sangat panas terbakar dan pandanganku mulai mengabur oleh genangan air mata yang menumpuk tak tertahankan. Aku membaca sebuah pesan dari Kirana yang mengingatkan suamiku untuk makan siang tepat waktu dengan nada yang sangat manja. Kemudian aku membaca balasan dari Mas Bayu yang mengeluhkan betapa bosannya dia berada di dalam rumah bersamaku setiap malam. Suamiku itu dengan tega menyebut rumah kami terasa seperti kuburan yang pengap, dingin, dan sama sekali tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Mas Bayu bahkan mengatakan kepada perempuan itu bahwa dia merasa sangat tertekan dengan segala macam tuntutan ibunya selama ini. Namun di sisi lain yang sangat menyakitkan, dia merasa telah menemukan surga ketenangan saat dia menghabiskan waktunya bersama Kirana. Ya Allah yang Maha Kuasa, rasa sakitnya sungguh luar biasa menghancurkan. Urat nadiku. Laki-laki yang sedang tertidur di ranjangku ini tidak hanya dengan sadar membagi hatinya untuk perempuan lain, tetapi dia juga merendahkan harga diriku dan kehormatanku sebagai istrinya yang sah di hadapan selingkuhannya itu. Dia dengan sengaja menelanjangi segala kekuranganku, menceritakan segala kelemahanku dan ketidakmampuanku, hanya untuk mendapatkan belas kasihan dan simpati dari perempuan perusak rumah tanggaku itu. Namun rasa sakit itu ternyata belum mencapai puncaknya. Dari semua deretan pesan menyakitkan yang berderet memanjang di layar itu, ada satu rangkaian percakapan tertanggal di minggu lalu yang membuat aliran napasku benar-benar terhenti total. Sebuah fakta baru yang sangat kejam yang seketika menghancurkan seluruh sisa kepercayaanku pada kebaikan dunia ini. Kirana mengirimkan sebuah pesan panjang yang berbunyi, "Mas Bayu, besok sore kita jadi pergi menemani ibumu membeli kain songket di Pasar Wage Kota Kediri ya. Ibu tadi sore berpesan kepadaku lewat telepon untuk memakai baju yang rapi dan sopan, karena ibu mau mengenalkan diriku dengan semua saudara-saudaramu yang lain." Dan yang membuat bumi tempatku berpijak seolah terbelah menjadi dua adalah balasan dari Mas Bayu yang diketik dengan sangat cepat. Dia membalas, "Iya sayang, pasti jadi. Ibuku sudah sangat senang sekali dan menangis terharu karena kamu bersedia menemaninya belanja. Ibu selalu bilang ke aku setiap hari kalau kamu adalah sosok menantu sempurna yang selama ini dia impikan untuk menjadi istriku." Aku membekap dan menutup mulutku rapat-rapat dengan kedua telapak tanganku agar suara isak tangisku yang histeris tidak pecah menggelegar memenuhi seluruh ruangan kamar yang sempit ini. Tubuhku yang tiba-tiba kehilangan seluruh tenaganya merosot jatuh tersungkur lemas ke atas lantai kamar yang sangat dingin. Perutku melilit sangat hebat dan aku merasa sangat mual ingin muntah mengeluarkan seluruh isi perutku saat itu juga. Pengkhianatan berdarah dingin ini ternyata bukan hanya murni dilakukan oleh suamiku seorang diri. Ibunya, perempuan tua yang selama ini sangat aku hormati dan aku layani dengan sepenuh hatiku, mertua yang dulu selalu memelukku erat dan memujiku habis-habisan sebagai menantu idaman di depan orang banyak, ternyata adalah arsitek utama dan dalang di balik semua kehancuran rumah tanggaku ini. Ibu Tini sendirilah yang secara aktif mengenalkan Mas Bayu dengan perempuan licik bernama Kirana ini. Beliau dengan penuh kesadaran dan kesengajaan memasukkan perempuan lain ke dalam celah rumah tanggaku yang saat itu sedang berada di masa rapuhnya. Beliau yang menyusun semua skenario kejam ini tahap demi tahap, membimbing anak laki-lakinya sendiri untuk berani melangkah keluar dari jalur kesucian ikatan pernikahan, dan ikut menertawakan segala penderitaanku dari kejauhan bersama dengan perempuan pilihan barunya itu. Semua tumpukan kenangan manis bersama Ibu Tini di masa lalu, kenangan saat kami berdua asyik berada di dapur memasak sayur lodeh nangka muda, kini berputar kencang di kepalaku bagaikan sebuah film horor psikologis yang sangat mengerikan. Pujian-pujian manis dari bibirnya di masa lalu kini berubah wujud menjadi racun mematikan yang membakar gendang telingaku setiap kali aku mengingatnya. Pantas saja semuanya terasa masuk akal sekarang. Pantas saja Mas Bayu begitu berani dan bersikap sangat tenang dalam menjalankan seluruh aksi perselingkuhannya di belakang punggungku ini. Dia memiliki backingan dan dukungan yang sangat kuat tak tertembus. Dia mendapat restu penuh dan doa dari ibunya kandungnya sendiri. Mereka berdua, ibu dan anak itu, telah bersekongkol secara jahat menjadikanku sebagai sasaran tembak yang tidak memiliki daya upaya sama sekali. Aku hanyalah seorang perempuan bodoh yang berdiri sendirian melawan sebuah kekuatan besar keluarga yang telah sepakat bulat untuk membuangku ke tempat penampungan sampah,
Hanya karena aku dianggap sebagai sebuah barang cacat produksi yang tidak bisa memberikan keturunan untuk menyambung garis keturunan murni mereka. Aku memutar kepalaku dengan sangat lambat dan kembali menatap tajam ke arah wajah suamiku yang masih saja tertidur dengan sangat nyenyak di atas kasur. Wajah damai tanpa dosa yang sedang tertidur pulas itu kini terlihat sangat menjijikan dan mengundang rasa mual di mataku. Laki-laki pengecut yang dulu dengan gagah berani berjanji di bawah kemegahan monumen Simpang Lima Gumul untuk menjadi pelindung terbesarku itu, nyatanya tidak lebih dari sekadar monster paling mengerikan yang selama ini bersembunyi aman di balik topeng seorang malaikat baik hati. Dia diam membisu di saat ibunya menghinaku bukan karena dia merasa takut atau tidak berani melawan ibunya. Dia diam karena jauh di lubuk hatinya yang paling kotor. Dia memang sangat menikmati tawaran ibunya tersebut. Dia sangat menikmati semua fasilitas perselingkuhan yang dibukakan jalannya oleh ibunya sendiri. Betapa sangat bodohnya dan naifnya diriku selama berbulan-bulan ini. Betapa hinanya aku yang terus-menerus menangis terseduh-seduh meratapi sikap dinginnya. Menyalahkan diriku sendiri karena merasa berdosa belum bisa memberikannya seorang anak. Padahal di luar sana, saat aku menangis darah, dia justru sedang asyik bersenang-senang membangun rencana masa depan yang cerah dengan perempuan lain. Malam itu, diiringi oleh suara kilatan petir yang menyambar-nyambar membelah gelapnya langit malam kota Kediri, aku mengembalikan telepon genggam penuh dosa itu tepat di posisinya semula di atas meja nakas. Aku mengusap paksa sisa air mata yang membasahi wajahku dengan punggung tanganku secara kasar dan beringas. Anehnya dan sangat ajaib, setelah aku mengetahui seluruh kenyataan pahit yang tersaji telanjang di depan mataku ini, rasa takut dan gelisah yang selama berbulan-bulan menyiksa batinku tiba-tiba saja menghilang menguap ke udara tak berbekas sedikit pun. Rasa takut yang sangat besar akan kehilangan sosok Mas Bayu dari dalam hidupku menguap luruh begitu saja ke tanah. Rasa itu dengan cepat digantikan oleh sebuah rongga kosong yang sangat pekat dan gelap gulita di dalam dadaku. Benar-benar sudah tidak ada lagi sisa cinta sedikit pun di sana. Tidak ada lagi sisa rasa hormat atau kewajiban untuk patuh kepada suamiku dan ibunya. Yang tersisa menyala-nyala di dalam diriku saat ini hanyalah sebongkah rasa muak yang luar biasa besar dan sebuah kesadaran mutlak bahwa aku harus segera bangkit. Berdiri menyelamatkan sisa-sisa kewarasanku yang nyaris hancur lebur ini. Aku duduk mematung dalam diam di lantai sudut kamar yang paling gelap, memeluk kedua lututku dengan erat, merencanakan sesuatu di dalam kepalaku, dan dengan sabar menunggu cahaya matahari pagi datang untuk menyinari panggung sandiwara terakhir yang harus aku mainkan hingga selesai di dalam rumah yang terkutuk ini. Cahaya matahari pagi perlahan-lahan merayap naik menembus celah jendela kamar kontrakan kami yang kusam. Sinarnya menyilaukan mata, namun anehnya sama sekali tidak mampu membawa kehangatan ke dalam ruangan yang terasa sedingin lemari es ini. Aku bangkit dari lantai keramik tempatku meringkuk semalaman suntuk. Seluruh persendian tulangku terasa sangat kaku dan mati rasa. Namun ajaibnya otakku bekerja dengan sangat jernih pagi ini. Hari ini adalah hari terakhirku menjadi seorang istri bodoh yang terus-menerus memohon remah-remah cinta dari laki-laki pengkhianat ini. Aku berjalan gontai menuju dapur dengan langkah yang sangat ringan. Seolah-olah beban berat di pundakku telah menguap ke udara. Aku menyeduh 2 gelas kopi hitam pekat kesukaannya. Suara gemericik air mendidih yang kutuang ke dalam gelas kaca berbaur dengan riuhnya suara burung gereja yang saling bersahutan di atas atap rumah. Pagi ini kota Kediri terlihat sangat indah seperti biasanya. Suara lalu lalang kendaraan di jalanan aspal depan gang mulai terdengar sibuk mengawali hari yang cerah. Namun di dalam rumah kecil yang sunyi ini, sebuah kematian sedang dirayakan secara perlahan-lahan di dalam diam. Kematian dari sebuah rumah tangga yang dulu kubangun dengan penuh tetesan air mata kebahagiaan. Mas Bayu terbangun beberapa saat kemudian saat matahari sudah mulai meninggi. Dia berjalan keluar kamar menuju meja makan dengan langkah kaki yang gontai dan malas. Dia mengusap wajahnya yang masih terlihat sangat mengantuk, lalu duduk begitu saja di kursi kayu tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadaku. Tidak ada sapaan selamat pagi yang hangat. Tidak ada senyuman manis di bibirnya. Dia bahkan sama sekali tidak menatap mataku saat sebelah tangannya meraih gelas kopi panas yang baru saja kusiapkan. Dia meminumnya dalam diam, sementara sepasang matanya terus-menerus terpaku pada layar telepon genggam di tangan kirinya. Benda terkutuk yang tadi malam telah membuka seluruh gerbang kebenaran yang selama ini disembunyikan rapat-rapat dari pandanganku. Aku hanya duduk diam mematung di seberang meja,
mengaduk-ngaduk nasi goreng di piringku tanpa ada sedikit pun niat untuk memasukkannya ke dalam mulutku. Aku menatap lurus ke arah wajah suamiku lekat-lekat. Wajah yang dulu selalu membuat jantungku berdebar sangat kencang saat pertama kali aku mengenalnya di trotoar Jalan Doho yang bersejarah. Wajah yang dulu selalu kulus dengan penuh kasih sayang setiap kali dia merasa lelah bekerja seharian. Kini, wajah itu terlihat sangat menjijikkan di mataku, bagaikan topeng monster mengerikan yang menyembunyikan ribuan belati tajam. Anehnya, aku sama sekali tidak menangis pagi ini. Air mataku seolah-olah sudah mengering habis menguap tadi malam. Yang tersisa di dalam dadaku saat ini hanyalah ruang hampa yang sangat luas, gelap, dan mematikan. Setelah Mas Bayu berangkat ke kantor tanpa berpamitan dan mencium keningku seperti rutinitas paginya di masa lalu, aku mulai bergerak menyusuri setiap sudut rumah kecil ini. Aku menyeret sebuah koper kain usang dari atas tumpukan barang di lemari pakaian. Dengan gerakan yang sangat lambat namun pasti, aku mulai memasukkan baju-bajuku satu persatu ke dalam koper tersebut. Aku melipat setiap potong pakaian milikku dengan sangat rapi, seolah-olah aku sedang melipat seluruh tumpukan kenangan pahit yang menempel lekat di serat-serat kainnya. Langkahku terhenti sejenak di tengah ruang tamu. Aku melihat ke arah dinding bata yang dicat warna putih kusam, tempat di mana terbingkai rapi foto pernikahan kami. Di dalam foto itu, Mas Bayu tampak tersenyum sangat lebar memamerkan deretan giginya sambil merangkul pinggangku dengan posesif. Ibunya, Ibu Tini, berdiri tegak di sebelah kiriku dengan senyuman yang tampak sangat tulus dan menyayangi. Aku tersenyum sangat sinis menatap foto usang kebanggaan keluarga itu. Betapa hebatnya kemampuan mereka berdua dalam bersandiwara di depan banyak orang. Betapa pintarnya mereka memainkan peran sebagai keluarga bahagia yang harmonis. Sementara jauh di belakang panggung kehidupan, mereka berdua dengan sadar dan kejam sedang asyik menggali lubang kuburan yang sangat dalam untukku. Aku membiarkan bingkai foto itu tetap menggantung di sana. Aku sama sekali tidak ingin membawa satupun kenangan kotor dari rumah yang telah dikutuk oleh pengkhianatan ini. Biarlah lembaran foto itu terus menjadi saksi bisu atas kebodohan dan kenaifanku di masa lalu. Siang perlahan berganti menjadi sore, dan sore yang temaram itu perlahan-lahan melebur menjadi malam yang sangat pekat dan dingin. Suara azan maghrib berkumandang merdu dari menara Masjid Agung Kota Kediri yang letaknya tidak terlalu jauh. Suaranya menggema membelah langit kota dan menyusup masuk melalui celah ventilasi rumahku. Aku segera melangkah ke kamar mandi, mengambil air wudhu untuk membersihkan diri, dan melaksanakan salat dengan sangat khusyuk. Di atas sajadah lusuh yang digelar di lantai kamar itu, aku bersujud sangat lama hingga dahi dan hidungku menempel erat di lantai keramik. Aku menangis dalam sujudku, memohon ampunan yang sebesar-besarnya kepada Allah atas segala kelemahanku dan keputusasaanku selama ini. Aku memohon tambahan kekuatan yang berlipat ganda kepada Allah agar kedua kakiku ini tidak goyah dan terjatuh saat badai ombak terakhir malam ini menerjang tubuhku dengan ganas. Alhamdulillah, setelah selesai berdoa dan memanjatkan segala keluh kesahku, aku benar-benar merasakan sebuah kekuatan besar yang tidak kasat mata perlahan-lahan mengalir masuk mengisi penuh setiap pembuluh darah di tubuhku. Aku melipat sajadahku perlahan dan kembali duduk dengan tenang di tepi ranjang yang sempit. Suasana di dalam kamar sengaja kubiarkan remang-remang. Sama sekali tidak kunyalakan lampu utamanya. Ruangan itu hanya diterangi secara samar oleh pantulan cahaya lampu jalanan yang menembus masuk melalui celah tirai kaca jendela. Aku duduk menanti dengan tingkat kesabaran yang sangat tinggi, menunggu sang algojo penghancur rumah tanggaku pulang ke rumah untuk menjalankan adegan terakhir dari naskah busuknya. Tepat pada pukul 8 malam kurang beberapa menit, sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara deru mesin sepeda motor milik Mas Bayu memasuki halaman depan rumah kontrakan kami. Suara standar besi sepeda motor yang bergesekan dengan lantai semen terdengar nyaring. Lalu suara anak kunci yang dimasukkan ke dalam lubang pintu depan berbunyi klik berderit dengan pelan. Langkah kakinya yang masih mengenakan sepatu kulit terdengar melangkah berat menyusuri lorong rumah yang sengaja kumatikan semua lampunya. Dia terus berjalan menuju ke arah kamar utama. Gagang pintu kamar berputar pelan dan berderit terbuka ke dalam, menampakkan bayangan hitam dari sosok Mas Bayu yang seketika berdiri mematung di ambang pintu kamar. Dia terlihat sangat terkejut melihatku sudah duduk di tepi kasur menatap ke arahnya di dalam keadaan ruangan yang gelap gulita.
Tangannya secara naluriah meraba-raba dinding di sebelah kirinya mencari letak saklar lampu. Namun gerakannya terhenti mengambang di udara seketika saat bola matanya menangkap sebuah benda bercahaya yang sedang kugenggam erat-erat di pangkuanku. Benda itu adalah telepon genggam kesayangannya. Layar telepon genggam itu sengaja kubiarkan menyala terang benderang, menampilkan deretan riwayat pesan mesranya bersama perempuan selingkuhannya yang bernama Kirana yang sengaja kubiarkan terbuka agar dia bisa melihatnya dengan jelas. Mas Bayu terlihat menelan ludahnya sendiri dengan sangat kasar hingga jakunnya bergerak naik turun. Wajahnya yang sebelumnya terlihat penuh dengan sisa-sisa kelelahan bekerja seharian, seketika berubah warna menjadi sepucat kertas HVS. Sepasang matanya membelalak sangat lebar, memancarkan kepanikan dan ketakutan luar biasa besar yang sama sekali tidak mampu untuk disembunyikannya lagi dariku. Dia langsung menyadari saat itu juga bahwa benteng pertahanannya yang dibangun dari tumpukan kebohongan selama berbulan-bulan ini telah hancur lebur malam ini juga. Namun dasar naluri laki-laki yang sangat pengecut, dia tetap saja tidak berani mengambil satu langkah maju pun untuk mendekat ke arahku. Dia hanya mematung membeku di dekat kusen pintu. Kedua kakinya seolah-olah telah dipaku kuat-kuat dengan paku bumi ke dasar lantai keramik. Udara di dalam kamar yang sempit dan pengap ini terasa semakin berat menghimpit dan mencekik tenggorokan hingga aku harus bernapas melalui mulut. Keheningan yang sangat panjang dan luar biasa menyiksa ini terbentang dengan tegang di antara kami berdua. Layaknya jurang maut tanpa dasar yang menganga lebar memisahkan dua benua. Aku menarik napas panjang secara perlahan untuk mengisi pasokan oksigen di paru-paruku. Lalu menatap lurus menembus tepat ke dalam manik matanya yang sedang bergetar hebat menahan ketakutan. Suaraku sama sekali tidak meledak-ledak. Aku tidak berteriak-teriak histeris memaki-makinya dengan kata kasar. Dan aku juga tidak melempar-lempar barang seperti orang gila yang sedang kesetanan. Suaraku keluar mengalun dengan sangat pelan, sedikit bergetar karena menahan perihnya sayatan luka, namun terdengar sangat tegas dan tajam bagaikan sebilah pedang samurai yang baru saja selesai diasah ribuan kali. Mas, kalau memang kamu dari awal sudah memutuskan untuk membuka pintu rumah tangga ini lebar-lebar untuk orang asing di luar sana. Kalau memang kamu dan ibumu sudah bersepakat menemukan perempuan yang jauh lebih sempurna untuk mendepak dan menggantikan posisiku saat ini, kenapa kamu tidak pernah berani jujur kepadaku dari awal kita bermasalah? Kenapa kamu malah dengan teganya terus-menerus membiarkan aku bertahan menjadi orang bodoh di dalam neraka ini sendirian, menahan sakit saat disindir ibumu, dan menangis sendirian setiap malam karena merasa diriku sangat berdosa belum bisa memberi kamu seorang anak? Aku menghentikan rentetan kalimatku sejenak, memberikan jeda waktu hampa agar setiap kosa kata penuh penderitaan yang baru saja kuucapkan tadi mampu menembus dan merobek-robek gendang telinganya tanpa ampun. Aku menunggu pembelaannya. Namun Mas Bayu sama sekali tidak mengeluarkan suara jawaban apapun. Mulutnya yang pucat itu sempat setengah terbuka seolah ingin mengelak. Namun pita suaranya seolah-olah langsung putus seketika sebelum sempat mengeluarkan getaran suara. Dia pada akhirnya hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam ke arah ujung sepatunya. Tidak berani sedikit pun membalas tatapan wajah istrinya yang jiwa raganya sedang hancur berkeping-keping di hadapannya ini. Sikap diamnya yang sangat pengecut dan tidak satria ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada jika dia menamparku dengan pukulan paling keras di pipiku. Di saat istrinya memohon sebuah kejujuran, pembelaan, dan setitik penjelasan dari mulutnya, dia justru lebih memilih untuk bersembunyi dengan nyaman di balik perisai diamnya yang sangat memuakan itu. Sikapnya malam ini benar-benar telah membuktikan kepadaku bahwa dirinya sudah sangat tidak pantas lagi untuk aku pertahankan sebagai imam di dalam hidupku. Dan tepat di tengah keheningan yang sangat menyayat kewarasan itu, sebuah kejadian tak terduga yang sangat kejam tiba-tiba saja terjadi mencabik udara. Benda persegi panjang licin yang berada tepat di dalam genggaman kedua tanganku itu tiba-tiba saja bergetar dengan getaran yang sangat hebat. Layar kacanya mendadak menyala memancarkan sinar yang sangat terang benderang, memecah paksa kegelapan kamar yang mencekam ini. Sebuah panggilan masuk berdering memecah kesunyian malam. Sepasang mata kami berdua secara refleks langsung tertuju pada sumber cahaya di layar terang tersebut. Sebuah nama kontak berhuruf tebal langsung muncul di sana, dihiasi dengan simbol gambar hati berwarna merah menyala yang terlihat sangat menjijikkan bagi siapa saja yang melihatnya. Kirana memanggil. Nama perempuan laknat itu terus berkedip-kedip tak beraturan di layar terang tersebut.
Seolah-olah kehadirannya sedang dengan sengaja mengejek dan menertawakan kehancuranku tepat di depan wajahku saat ini juga. Perempuan selingkuhan pilihan mertuaku itu sedang menghubunginya dengan santai, tepat di detik-detik saat rumah tangganya sedang berada di ujung tanduk eksekusi kematian. Reaksi gerakan tubuh Mas Bayu di detik maut itulah yang pada akhirnya benar-benar memutus seluruh sisa urat nadi kepercayaanku secara permanen. Alih-alih berlari ke arahku untuk merebut telepon genggam itu dari tanganku, atau secara jantan mematikannya di depanku lalu berlutut memeluk kakiku untuk memohon ampunan. Suamiku itu hanya mampu berdiri terpaku kaku seperti orang bodoh, terus menatap layar telepon yang masih menyala terang itu dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh keraguan yang sangat besar. Matanya sama sekali tidak menatap ke arahku. Perhatian dan fokus otaknya, bahkan di saat detik-detik terakhir dari kehancuran pondasi rumah tangga kami, tetap saja hanya tertuju pada nama panggilan perempuan selingkuhannya itu. Dia sama sekali tidak memilih diriku. Bahkan ketika bangkai perselingkuhannya yang selama ini ditutupi rapat-rapat itu sudah terbongkar busuk di depan hidungnya pun, dia tetap bersikukuh menolak untuk memilihku sebagai tempat pulangnya. Sebuah senyuman getir yang terasa sangat perih dan pahit tersungging dengan sendirinya di sudut bibirku yang kering. Sudah tidak ada lagi bagian yang perlu aku pertahankan dari puing-puing yang berserakan ini. Sudah tidak ada lagi sisa harapan kehidupan sekecil butiran debu pun yang tersisa untuk laki-laki asing yang sedang berdiri ketakutan di hadapanku ini. Dengan gerakan otot yang sangat tenang dan tanpa sedikit pun keraguan yang tersisa, aku meletakkan telepon genggam yang masih terus-menerus berdering dengan suara keras dan memekakan telinga itu di atas sprei kasur yang kusut. Aku bangkit berdiri tegak dari tempat dudukku, merapikan sedikit lipatan bajuku yang berantakan, dan langsung mengulurkan tangan meraih gagang koper tuaku yang sedari tadi sore sudah kusiapkan berdiri bersandar di sudut ruangan. Aku melangkah berjalan perlahan melewati tubuh Mas Bayu begitu saja, tanpa sudi menoleh atau melirik wajahnya barang sedetik pun. Aku berjalan menembus ambang pintu kamar, meninggalkan laki-laki pengecut dan pembohong itu sendirian menatap layar menyala yang menjadi akhir dari seluruh janji manisnya kepadaku di masa lalu. Suara roda koper tuaku yang bergesekan dengan lantai semen rumah kontrakan itu terdengar sangat nyaring dan memekakan telinga, memecah kesunyian malam yang mencekam. Setiap putaran rodanya seolah-olah sedang melindas dan menghancurkan sisa-sisa kenangan manis yang pernah terbangun di dalam bangunan sempit ini. Aku terus berjalan lurus menuju pintu depan tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Di belakangku, di dalam kamar yang gelap itu, aku masih bisa mendengar dengan jelas suara dering telepon dari perempuan laknat bernama Kirana yang terus saja menjerit-jerit meminta perhatian dari suamiku. Dan yang paling mengiris-ngiris sisa kewarasanku adalah kenyataan bahwa Mas Bayu sama sekali tidak mengejarku. Laki-laki yang dulu berjanji akan menjagaku dengan nyawanya itu, bahkan tidak mengambil satu langkah pun untuk menahan kepergianku. Dia tidak memanggil namaku, dia tidak memohon ampun. Dia hanya membiarkan aku berjalan keluar dari kehidupannya begitu saja seolah-olah aku hanyalah seekor kucing liar pembawa sial yang memang sudah seharusnya diusir pergi dari dalam rumah. Aku memutar anak kunci pintu depan untuk yang terakhir kalinya. Udara malam kota Kediri yang sangat dingin dan menusuk tulang langsung menyergap dan menampar wajahku dengan kasar seketika pintu kayu itu terbuka lebar. Angin malam yang berhembus turun dari arah lereng Gunung Klotok terasa sangat membekukan aliran darahku. Aku melangkahkan kaki kananku keluar melewati ambang pintu, lalu menarik koperku keluar menuju teras. Aku menutup pintu rumah itu perlahan-lahan dari luar. Suara bunyi klik dari kunci pintu yang tertutup itu terdengar seperti suara palu hakim yang baru saja menjatuhkan vonis hukuman mati untuk pernikahanku. Berakhirlah sudah semuanya malam ini. Rumah yang dulu selalu kuanggap sebagai istana kecilku, tempat aku mengabdi dan melayani suamiku dengan sepenuh hati, kini telah resmi berubah menjadi sebuah kuburan massal bagi seluruh impian dan harapan masa depanku. Aku menyeret koperku menyusuri jalanan gang kampung yang sepi dan gelap gulita. Hanya ada beberapa lampu jalan yang menyala remang-remang, menyorot genangan air sisa hujan lebat sore tadi. Suara jangkrik dan katak saling bersahutan dari arah persawahan di ujung gang, seolah sedang menyanyikan lagu perpisahan yang sangat menyedihkan untuk langkah kakiku yang gontai. Sesekali aku harus berhenti melangkah untuk sekadar mengatur napasku yang terasa sangat sesak dan berat. Dadaku terasa seperti sedang ditimpa oleh sebongkah batu kali yang sangat besar. Air mata yang sejak tadi sore kutahan mati-matian akhirnya tumpah juga membasahi kedua pipiku yang pucat pasi.
Aku menangis dalam diam, terseduh-seduh tanpa mengeluarkan suara sedikit pun agar tidak membangunkan para tetangga yang sedang tertidur pulas di dalam rumah mereka yang hangat. Betapa ironisnya nasibku malam ini. Di saat perempuan-perempuan lain sedang tertidur nyenyak di dalam pelukan suaminya, aku justru harus berjalan terhuyung-huyung menembus dinginnya malam, membuang diriku sendiri dari rumah yang telah dikuasai oleh pengkhianatan yang paling keji. Di ujung gang besar yang berbatasan langsung dengan jalan raya aspal, aku melihat sebuah becak tua yang sedang terparkir di bawah pohon asam Jawa yang rindang. Tukang becak itu terlihat sudah sangat renta. Beliau tertidur meringkuk di atas kursi penumpangnya dengan hanya berselimutkan selembar sarung kotak-kotak yang sudah lusuh. Aku menghampirinya dengan langkah ragu-ragu, merasa sangat bersalah harus membangunkan beliau di jam selarut ini. Namun aku sama sekali tidak punya pilihan lain. Aku tidak mungkin terus berjalan kaki membawa koper yang berat ini tanpa tujuan yang jelas. "Pak, permisi Pak," sapaku dengan suara yang serak dan bergetar menahan hawa dingin. Tukang becak itu perlahan membuka matanya, terkejut melihat sosok seorang perempuan sendirian berdiri di pinggir jalan pada malam buta sambil menyeret sebuah koper besar. Beliau segera merapikan sarungnya dan duduk tegap. "Mau kemana Mbak malam-malam begini?" tanyanya dengan nada suara yang penuh keheranan dan rasa kasihan. "Ke stasiun kereta api Kediri Pak. Tolong antar saya ke sana sekarang juga," jawabku singkat sambil menahan air mata yang kembali mendesak ingin keluar. Bapak tua itu mengangguk pelan tanpa bertanya lebih panjang lagi, seolah-olah beliau sudah sangat paham dengan raut wajah keputusasaan yang sedang tergambar jelas di wajahku. Aku menaikkan koperku ke bagian bawah kursi becak, lalu duduk menyandarkan punggungku yang terasa remuk. Becak tua itu pun mulai bergerak membelah sunyinya jalanan kota Kediri di tengah malam. Angin malam yang berhembus menerpa wajahku terasa semakin dingin dan perih. Di sepanjang perjalanan yang melaju lambat itu, mataku terus-menerus menatap kosong ke arah deretan toko-toko yang sudah tutup rapat. Ingatan demi ingatan tentang masa lalu tiba-tiba saja bermunculan kembali menyerang kepalaku tanpa ampun. Setiap sudut jalanan kota ini seolah menyimpan pisau kenangan yang siap mengiris hatiku secara perlahan-lahan. Saat becak yang kutumpangi ini secara perlahan melintas di atas kemegahan jembatan Brawijaya yang membentang gagah di atas aliran sungai Brantas, air mataku kembali mengalir dengan derasnya tak tertahankan. Cahaya lampu jembatan yang berwarna kuning keemasan memantul indah di atas permukaan air sungai yang gelap dan tenang. Dulu, di jembatan ini, Mas Bayu pernah menghentikan sepeda motornya tepat di tengah jembatan hanya untuk menyeka keringat di dahiku. Dulu dia pernah berkata bahwa cintanya kepadaku akan terus mengalir deras dan tidak akan pernah mengering layaknya air di sungai Brantas ini. Namun malam ini, melihat aliran sungai yang sama, aku sadar bahwa ucapan manis itu hanyalah sebuah omong kosong belaka. Cintanya telah lama mengering kerontang, habis menguap ditelan oleh ego dan kelemahannya sebagai seorang laki-laki yang tidak berpendirian. Dia lebih memilih untuk tunduk pada perintah ibunya yang kejam, daripada harus berdiri tegak membela perempuan yang telah menyerahkan seluruh hidupnya untuknya. Bayangan wajah Ibu Tini, mertuaku yang sangat bermuka dua itu, perlahan-lahan muncul menggantikan wajah Mas Bayu di dalam kepalaku. Perasaan sesak di dadaku seketika berubah menjadi sebuah amarah yang mendidih membakar ubun-ubun. Perempuan tua yang sangat aku hormati itu ternyata memiliki hati yang lebih busuk daripada bangkai binatang. Beliau dengan sadar dan penuh perhitungan telah mengarahkan anak laki-lakinya menuju jurang perselingkuhan. Beliau merencanakan semuanya dengan sangat rapi. Menyuruh perempuan bernama Kirana itu menemani beliau berbelanja ke pasar Wage Kota Kediri, mengenalkannya kepada seluruh kerabat keluarga besar, sementara aku, menantu sahnya, dibiarkan membusuk sendirian di dalam rumah kontrakan dengan perasaan bersalah yang menggunung karena belum bisa memberikan keturunan. Teganya seorang perempuan yang juga seorang ibu, menghancurkan masa depan dan mental perempuan lain hanya demi memuaskan ambisi pribadinya untuk segera menimang cucu. Apakah di mata keluarga mereka, harga diriku sebagai seorang manusia hanya diukur dari kemampuanku untuk menghasilkan anak? Apakah kesetiaanku, pengabdianku, dan seluruh air mataku selama ini tidak ada harganya sama sekali di mata mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar-putar menyiksa batinku hingga kepalaku rasanya mau pecah berkeping-keping. Perjalanan panjang yang menyiksa batin itu akhirnya berhenti saat becak tua itu merapat di pelataran stasiun Kediri yang terlihat sangat sepi dan lengang.
Jam raksasa yang menempel di dinding atas bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda itu menunjukkan angka lewat tengah malam. Hanya ada beberapa calon penumpang yang terlihat tidur bergelimpangan beralaskan koran bekas di ruang tunggu luar. Aku membayar ongkos becak kepada bapak tua itu dengan tangan yang bergetar. Bapak itu menerima lembaran uangku dengan senyuman yang sangat tulus. Lalu berbisik pelan mendoakanku. Sing sabar ya mbak, Gusti Allah tidak pernah tidur. Gusti Allah pasti memberikan jalan yang terbaik untuk orang yang terzalimi, ucapnya dengan logat Jawa yang sangat kental. Mendengar ucapan tulus dari orang yang sama sekali tidak mengenalku itu, pertahananku kembali runtuh. Aku mengangguk pelan dan mengucapkan terima kasih dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar. Betapa anehnya skenario dunia ini. Orang asing yang baru pertama kali kutemui di jalanan justru mampu memberikan doa yang begitu menenangkan kalbu. Sementara orang-orang yang selama ini kusebut sebagai keluarga justru menjadi algojo yang paling kejam yang menyembelih leherku dengan perlahan. Aku menyeret langkah kakiku masuk ke dalam area stasiun kereta api. Hawa dingin dari lantai granit stasiun menjalar naik ke seluruh tubuhku. Aku berjalan menuju loket pembelian tiket yang untungnya masih dijaga oleh seorang petugas yang terlihat mengantuk. Aku membeli satu tiket kereta api kelas ekonomi dengan tujuan keberangkatan pertama yang tersedia di pagi buta nanti. Aku tidak peduli kereta itu akan membawaku pergi ke kota mana, entah ke ujung timur atau ke ujung barat pulau ini. Yang aku inginkan saat ini hanyalah pergi sejauh mungkin dari kota Kediri. Aku ingin berlari sejauh-jauhnya dari rumah yang penuh dengan racun mematikan itu, dari bayang-bayang suamiku yang pengkhianat, dari mertuaku yang sangat licik, dan dari semua rasa sakit yang menempel erat di udara kota ini. Aku membawa koperku menuju kursi panjang yang terbuat dari besi dingin di sudut peron stasiun. Aku duduk meringkuk di sana, memeluk koper tuaku erat-erat di depan dada seolah-olah benda mati itulah satu-satunya pelindung yang aku miliki saat ini. Aku merogoh ke dalam tas selempang kecilku dan mengeluarkan sebuah cermin bedak bundar yang kacanya sudah sedikit retak di bagian ujungnya. Dengan sisa-sisa cahaya lampu neon stasiun yang berkedip-kedip, aku menatap pantulan wajahku sendiri di cermin itu. Wajah yang terlihat sangat asing bagiku. Mataku bengkak dan merah mengerikan. Lingkar hitam tebal di bawah mataku menceritakan berminggu-minggu waktu malam yang habis terbuang hanya untuk menangisi orang yang salah. Bibirku pucat dan pecah-pecah. Seolah-olah sudah lupa bagaimana caranya tersenyum dengan tulus. Garis-garis kelelahan tercetak sangat jelas di wajahku, membuatku terlihat 10 tahun jauh lebih tua dari usia asliku yang sebenarnya. Inikah hasil dari baktiku selama ini? Inikah upah dari setiap tetes keringatku saat aku merawat suamiku yang sedang sakit, saat aku menyiapkan air hangat untuknya mandi setiap subuh, saat aku memijat kakinya yang pegal setiap malam? Semua pengorbanan itu ternyata dibalas dengan sebilah belati tajam yang ditusukkan tepat di jantungku oleh tangan laki-laki yang sama, dengan dorongan tangan ibunya dari belakang. Betapa murahnya harga sebuah kesetiaan di mata manusia yang hatinya sudah dibutakan oleh ego dan keserakahan. Malam semakin larut dan udara semakin terasa sangat membekukan tulang. Namun aku menolak untuk menutup mataku. Aku duduk diam menatap lurus ke arah rel kereta api besi yang memanjang lurus membelah kegelapan malam, menghilang entah kemana di ujung pandangan. Dalam keheningan yang mematikan itu, aku mulai merenungi nasibku yang sudah hancur lebur tanpa bentuk. Selfie, perempuan yang dulu selalu tersenyum ceria, perempuan yang dulu selalu memasak dengan penuh cinta di dapur kecilnya, malam ini telah mati terkubur bersama dengan segala kepalsuan suaminya. Laki-laki bernama Bayu itu tidak hanya merampas kepercayaanku, dia juga telah mencabut paksa akar kebahagiaanku hingga ke dasarnya. Dan perempuan bernama Kirana itu, kelak dia akan menyadari bahwa laki-laki yang dia rebut dengan cara yang kotor itu, tidak lebih dari seorang pengecut yang akan selalu berlindung di bawah ketiak ibunya setiap kali ada badai datang menerjang. Suara pengumuman stasiun yang diputar melalui pelantang suara tua tiba-tiba saja terdengar menggema memecah keheningan peron, memberitahukan bahwa kereta api pertama yang akan membawaku pergi dari kota neraka ini akan segera tiba dalam waktu 1 jam ke depan. Aku segera merapikan letak cerminku, menarik napas dalam-dalam hingga rongga dadaku terasa penuh sesak oleh udara malam, lalu menghembuskannya perlahan-lahan melalui mulut. Rasa mual yang sedari tadi sore mengaduk-ngaduk isi perutku perlahan-lahan mulai mereda.
Rasa takut yang selama berbulan-bulan ini terus-menerus meneror akal sehatku tentang bagaimana aku bisa hidup tanpa sosok Mas Bayu. Ajaibnya telah hilang lenyap entah kemana. Otak dan logikaku kini bekerja dengan sangat dingin dan penuh dengan perhitungan yang presisi. Aku tidak akan membiarkan mereka berdua, Mas Bayu dan Ibu Tini, menikmati penderitaanku. Aku tidak akan membiarkan mereka merasa menang di atas hancurnya hidupku. Kepergianku malam ini bukanlah sebuah pelarian seorang pecundang yang kalah dalam medan peperangan. Kepergianku malam ini adalah sebuah langkah awal dari sebuah pembebasan jiwa yang selama ini terpenjara di dalam sangkar emas berduri tajam. Aku menatap jauh ke arah timur, menunggu dengan penuh kesabaran munculnya semburat cahaya matahari pertama yang akan segera mengubah jalan hidupku untuk selama-lamanya. Suara peluit panjang dari kepala lokomotif kereta api tiba-tiba saja terdengar membelah kesunyian subuh yang membekukan di stasiun Kediri. Suara lengkingannya yang sangat keras dan panjang itu menggema, memantul-mantul dengan kuat di dinding-dinding tebal bangunan tua peninggalan zaman kolonial ini. Bagiku malam ini, suara peluit itu tidak lagi terdengar seperti sekadar alat transportasi biasa. Suara itu terdengar persis seperti trompet sangkakala yang baru saja ditiupkan oleh malaikat, menandai berakhirnya sebuah fase kehidupan lamaku yang penuh dengan siksaan batin, dan membuka paksa gerbang menuju sebuah dunia baru yang sama sekali belum pernah aku pijak sebelumnya. Lampu sorot berwarna kuning yang sangat terang benderang dari bagian depan kereta perlahan-lahan muncul membelah kegelapan kabut pagi, menyilaukan kedua bola mataku yang masih terasa sangat perih dan sembab. Angin malam yang bercampur dengan hawa dingin menerpa wajahku dengan kasar, menyapu sisa-sisa air mata yang sudah mengering di kedua pipiku. Roda-roda besi kereta api yang sangat besar itu bergesekan dengan rel baja, menimbulkan suara derit panjang yang memekakan telinga sebelum akhirnya rangkaian gerbong itu berhenti sempurna tepat di depanku. Pintu-pintu besi gerbong mulai terbuka secara otomatis satu persatu. Aku berdiri dari kursi besi peron yang sedingin es ini, menarik gagang koper tuaku dengan genggaman tangan yang mulai terasa mantap dan tidak lagi bergetar ketakutan. Aku melangkahkan kaki kananku menaiki tangga besi gerbong kereta ekonomi tersebut. Setiap anak tangga yang aku injak terasa seperti sebuah anak tangga yang membawaku naik keluar dari dasar jurang neraka yang sangat dalam. Aku mencari tempat duduk sesuai dengan nomor yang tertera di selembar tiket keretaku. Letaknya tepat berada di sebelah jendela kaca yang lebar. Aku duduk menyandarkan tubuhku yang rasanya sudah hancur remuk redam ini ke sandaran kursi yang keras. Aku memeluk tas selempang kecilku di depan dada, menatap kosong ke arah luar jendela kaca yang mulai berembun. Beberapa menit kemudian, peluit tanda keberangkatan kembali dibunyikan oleh petugas stasiun. Kereta api mulai bergerak maju dengan perlahan. Guncangan halus dari gerbong kereta ini terasa seperti sebuah ayunan yang meninabobokan jiwaku yang sudah sangat lelah berperang sendirian. Aku menatap lekat-lekat ke arah papan nama bertuliskan Stasiun Kediri yang perlahan-lahan bergerak mundur dan akhirnya menghilang dari pandangan mataku, tertelan oleh kegelapan subuh. Selamat tinggal kota Kediri, bisikku sangat pelan di dalam hati sanubariku yang paling dalam. Selamat tinggal jalanan aspal yang dulu selalu menjadi saksi bisu tawa kebahagiaanku bersamanya. Selamat tinggal udara dingin lereng Gunung Klotok yang dulu selalu menghangatkan hatiku. Dan selamat tinggal untuk rumah kontrakan pengap yang telah mengubur hidup-hidup seluruh pengabdianku sebagai seorang istri. Aku meninggalkan seluruh tumpukan kenangan kotor itu di belakang sana, membiarkannya membusuk dan hancur termakan oleh waktu yang berjalan tanpa henti. Saat kereta mulai melaju semakin kencang membelah hamparan persawahan di pinggiran kota, tiba-tiba saja telepon genggam di dalam tas selempangku bergetar hebat. Aku merogohnya dengan perlahan. Layar itu menyala dan menampilkan sebuah notifikasi pesan singkat dari Mas Bayu. Pesan pertama yang dia kirimkan sejak aku melangkah keluar dari pintu kamar tadi malam. Jantungku sempat berdegup kencang selama 1 detik. Sebuah refleks kebiasaan bodoh dari seorang istri yang masih saja menyisakan sebutir debu harapan. Namun saat mataku membaca deretan kalimat yang dia ketikkan, sisa-sisa harapanku itu benar-benar hangus terbakar menjadi abu tak bersisa. Di layar itu tertulis dengan sangat jelas, "Selfie, kamu pergi kemana malam-malam begini? Ibu baru saja datang dari kampung dan ibu marah besar melihat pintu rumahmu terbuka lebar. Cepat pulang sekarang juga sebelum ibu semakin murka kepadamu." Aku membaca pesan singkat itu berulang-ulang kali. Aku mencoba mencari-cari sebaik saja kalimat penyesalan.
Di sana, aku mencoba mencari kata maaf atau rasa khawatir tentang keselamatanku di jalanan malam yang gelap ini. Namun nihil. Sama sekali tidak ada satu kata pun yang menunjukkan bahwa laki-laki itu peduli kepadaku. Di saat istrinya pergi meninggalkan rumah dengan membawa koper dan hati yang hancur lebur, yang ada di dalam pikiran dangkal laki-laki pengecut itu hanyalah ketakutannya pada kemarahan sang ibu. Dia sama sekali tidak peduli apakah aku kedinginan di jalan, apakah aku kelaparan, atau apakah aku sedang meregang nyawa di luar sana. Dia hanya peduli pada kenyamanan hidupnya sendiri dan nama baiknya. Membaca pesan yang sangat egois dan tidak punya hati nurani itu, aku justru tertawa. Ya, aku tertawa sumbang di tengah derak suara roda kereta api. Tawaku terdengar sangat getir namun melegakan. Sebuah tawa kemenangan dari seorang perempuan yang akhirnya menyadari betapa bodohnya diriku selama ini, karena telah mati-matian mempertahankan sepotong emas palsu yang ternyata hanyalah sebuah kuningan berkarat. Dengan gerakan tangan yang sangat tenang dan tanpa keraguan sedikitpun, aku membuka penutup belakang telepon genggamku. Aku mencabut kartu memori seluler dari tempatnya. Benda kecil yang selama ini menjadi satu-satunya jembatan penghubung antara diriku dan keluarga beracun itu kini berada di atas telapak tanganku. Aku membuka sedikit jendela kereta api yang sedang melaju kencang, membiarkan angin subuh yang sangat kuat menerobos masuk mengacak-acak rambutku. Aku menjulurkan tanganku keluar jendela, lalu membuka genggaman jari-jariku satu persatu. Kartu kecil itu langsung terbang melayang tersapu oleh kencangnya hembusan angin, jatuh entah kemana di tengah hamparan sawah yang gelap gulita. Bersamaan dengan jatuhnya kartu itu, putus sudah seluruh benang merah yang mengikat hidupku dengan laki-laki pembohong bernama Bayu dan ibunya yang sangat licik itu. Aku menutup kembali jendela dengan rapat. Rasanya sangat melegakan. Beban seberat ribuan ton yang selama ini menghimpit rongga dadaku mendadak terangkat begitu saja. Aku akhirnya bisa bernapas dengan sangat panjang dan lega. Aku menyandarkan kembali kepalaku ke kaca jendela. Di luar sana, langit ufuk timur perlahan-lahan mulai merobek selimut malamnya. Kegelapan yang pekat itu mulai memudar, digantikan oleh semburat warna jingga kemerahan yang sangat memukau mata. Cahaya keemasan dari matahari pagi mulai menembus masuk melalui kaca jendela kereta, jatuh menerpa wajahku yang masih terlihat pucat. Kehangatan dari sinar mentari itu perlahan-lahan merayap masuk ke dalam pori-poriku, mencairkan sisa-sisa bongkahan es keputusasaan yang masih membeku di dalam dadaku. Hamparan sawah yang hijau membentang luas di sepanjang rel kereta api terlihat sangat indah dan menenangkan jiwa. Petani-petani desa mulai terlihat berjalan memikul cangkul di pematang sawah, memulai hari mereka dengan penuh semangat kehidupan. Melihat pemandangan alam yang begitu luar biasa indah ini, aku kembali menyadari betapa luasnya dunia yang diciptakan oleh Allah ini. Betapa ruginya diriku jika aku harus mengakhiri hidupku atau menjadi gila hanya karena dikhianati oleh satu orang manusia yang sama sekali tidak tahu cara bersyukur. Di dalam keheningan gerbong kereta yang mulai terang benderang ini, aku mulai menyusun kembali serpihan-serpihan harga diriku yang sempat hancur diinjak-injak. Perempuan bernama Kirana itu mungkin saat ini sedang tersenyum lebar karena merasa berhasil merebut suamiku. Ibu Tini mungkin saat ini sedang merayakan kemenangannya karena berhasil menyingkirkan menantu yang dianggapnya mandul dari rumahnya. Silakan saja mereka merayakan kemenangan semu itu. Silakan saja mereka mengambil sisa-sisa bangkai rumah tanggaku. Kelak, waktu yang akan membuktikan segalanya. Waktu yang akan mengajarkan kepada perempuan selingkuhan itu bahwa laki-laki yang bisa direbut dari istri sahnya, kelak juga akan dengan sangat mudah direbut kembali oleh perempuan lain. Waktu yang akan menunjukkan kepada mertuaku bahwa anak laki-laki kesayangannya itu tidak lebih dari sekadar benalu yang tidak memiliki pendirian. Mereka pikir mereka telah membuangku ke tempat penampungan sampah. Padahal sejatinya, akulah yang baru saja membuang sampah-sampah beracun itu keluar dari dalam jalan hidupku yang berharga ini. Aku adalah Selfie. Aku memang belum bisa menjadi seorang ibu. Rahimku mungkin memang belum diizinkan oleh Allah untuk menumbuhkan sebuah kehidupan baru di dalamnya. Namun, tidak memiliki anak sama sekali bukan berarti aku tidak berhak untuk bahagia di dunia fana ini. Nilai dan harga diriku sebagai seorang perempuan seutuhnya tidak akan pernah bisa diukur hanya dari seberapa subur rahim yang kumiliki. Aku memiliki hati yang sangat tulus.
Aku memiliki sepasang tangan yang kuat untuk bekerja keras mencari rezeki yang halal, dan aku memiliki jiwa yang sangat tangguh untuk bangkit dari kehancuran paling parah sekalipun. Aku menolak untuk menyerah pada takdir yang menyakitkan ini. Aku menolak untuk mati membusuk dalam kesedihan. Kereta api ini akan terus membawaku berlari jauh menuju sebuah kota yang baru, tempat di mana tidak ada satupun manusia yang mengenal luka masa laluku. Di tempat yang baru nanti, aku akan membangun kembali duniaku dari titik nol. Aku akan menyembuhkan luka-lukaku dengan tanganku sendiri, tanpa perlu mengemis belas kasihan dari siapapun. Air mata yang entah keberapa kalinya kembali menetes dari sudut mataku. Namun kali ini rasanya sungguh sangat berbeda. Air mata ini tidak lagi terasa panas dan perih menyayat kulit wajahku. Air mata ini terasa sangat sejuk dan melegakan, bagaikan air hujan pertama yang turun mengguyur tanah gersang setelah kemarau panjang yang menyiksa. Sebuah tangisan pembersihan jiwa dan raga. Kereta api terus melaju dengan kecepatan penuh, membelah angin pagi yang segar, membawaku menjauh dari bayang-bayang kota Kediri yang perlahan-lahan mengecil dan akhirnya hilang tertelan jarak di belakang sana. Aku menutup kedua belah mataku dengan perlahan, membiarkan cahaya hangat matahari pagi membelai wajahku dengan lembut. Aku tersenyum. Sebuah senyuman pertama yang sangat tulus yang akhirnya bisa mekar kembali di bibirku setelah sekian lama layu dan mati terbunuh oleh air mata. Aku telah melewati badai neraka yang paling mengerikan, dan aku berhasil keluar dengan selamat dari kobaran apinya. Lembaran kisah masa lalu yang sangat